bola sabu ini memang berawal dari pengungkapan oleh tim Satgas Merah Putih yang pada waktu itu melakukan penggerebekan di suatu perumahan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan di sana ditemukan hampir sekitar 359 kg berbentuk bola, di mana sabu-sabu dibentuk menjadi bola-bola itu. Dan selanjutnya oleh tim Satgas Merah Putih sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan alhamdulillah kami sudah melakukan persidangannya sampai dengan kemarin, pelaksanaan agenda tuntutan kepada para terdakwa, di mana terdakwa tersebut adalah ada warga negara asing, yaitu dari negara Iran dan Pakistan. Ada berapa orang Pak yang terlibat dalam kasus ini Pak? Jadi yang terlibat untuk perkara kasus narkobanya itu ada 13 orang, sedangkan 1 orang perkara kita kenai pidana pasal tindak pidana pencucian uang. Untuk warga asingnya dari 13 orang itu ada berapa orang? Untuk warga negara asing ada jumlahnya 5 orang. 5 orang, yaitu warga negara Iran dan warga negara Pakistan. Nah, itu sebenarnya memang dari sananya pelaku yang dari warga negara asing itu apakah bandar sabu yang terbesar atau seperti apa Pak? Jadi memang untuk mastermind dalam pengertian yang merupakan otak daripada kita sebut ini sebagai suatu jaringan ya, jaringan peredaran narkoba internasional itu oleh terpidana namanya Hussein, di mana dia sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dan saat ini juga masih menjalaninya. Sehingga kita dalam hal ini memang menjadikan peredaran daripada penanganan yang ada di Kejari Kabupaten Sukabumi ini untuk dilakukan penuntutan secara maksimal. Nah, untuk warga Indonesia ini sendiri Pak, perannya seperti apa Pak? Secara garis besarnya sebenarnya Pak? Ya. Jadi namanya suatu jaringan, mereka ikut serta di dalam melakukan peredaran ini dengan perannya yang masing-masing ya. Situ dibagi peran masing-masing dalam rangka untuk melakukan peredaran narkoba ini di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Nah, itu target peredarannya itu buat seperti apa sih Pak? Apakah memang ada khusus untuk wilayah tempat hiburan malam atau memang dari secara sembunyi-sembunyi dari orang-orang? Jadi memang ini pastinya akan diedarkan. Tapi alhamdulillah dengan adanya suatu gerak cepat dari tim Satgas Merah Putih sehingga belum sempat diedarkan. Walaupun ada yang sempat diedarkan, hanya jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang kemarin ditemukan menjadi barang bukti. Selain narkoba, informasinya ada kasus lain Pak yang ditemukan Pak saat persidangan. Informasinya pencucian uang. Nah, itu pencucian uangnya seperti apa Pak? Jadi dalam hal ini ada 1 orang, yaitu yang kemarin kita tuntut dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi pada intinya sih mereka menerima transfer ya, menerima transfer hasil perdagangan maupun peredaran narkoba itu. Itu uangnya itu dipakai apa Pak? Pencucian uangnya bentuknya seperti apa? Jadi mereka ini memang awalnya mengaku bahwa kegiatan bisnis perdagangan kurma ya.
yang itu hanya sebagai kedok aja atau sebagai kamuflase. Ternyata yang mereka lakukan di negara kita ini yaitu tadi melakukan bisnis peredaran narkoba. Berarti uang hasil narkoba itu kamuflasenya penjualan kurma gitu Pak? Iya, ya, kamuflasenya untuk bisnis penjualan kurma maupun karpet. Karpet. Ya. Tapi untuk jenis barang kurma dan karpetnya ada Pak, real maksudnya? Jadi mereka ini dengan memanfaatkan bisnis itu sebenarnya itu hanya kedok itu tadi. Jadi hanya mengatasnamakan untuk bisnis itu padahal sebenarnya ya tidak ada. Oh tidak ada. Ya. Nah Pak, untuk hukuman pelaku hingga saat ini ke-13 itu yang paling berat apa Pak? Jadi kita dari 13 pelaku tersebut kita jatuhi dengan pidana mati. Sehingga itulah merupakan pidana yang paling maksimal ya yang kita jatuhkan kepada para terdakwa. Berapa orang Pak yang dikenal pidana mati? Ada 13 orang. 13 orangnya pidana mati Pak? Pidana mati seluruhnya. Oke, Pak, sebenarnya kan ini dilakukan di peredarannya dilakukan di wilayah perairan Pelabuhan Ratu, Pak. Iya. Nah, sebenarnya menurut dari mata kejaksaan sendiri, perairan Pelabuhan Ratu itu sebenarnya rentan atau memang tidak ada penjagaan ketat atau seperti apa, Pak? Jadi memang kita memaklumi pada saat itu kondisi pandemi COVID ya, sehingga hal itu lah yang dimanfaatkan oleh para terdakwa untuk melakukan dalam hal ini memasukkan narkoba-narkoba melalui perairan yang ada. Karena kita memang melihat kondisi geografis daripada Kabupaten Sukabumi memiliki rentang pantai yang sangat panjang, walaupun memang pihak aparat keamanan sudah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi mereka memanfaatkan celah situasi dengan adanya pandemi ini untuk melakukan peredaran narkoba itu dimasukkan ke wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Untuk persidangannya hingga saat ini sampai mana, Pak? Jadi kemarin kita sudah melaksanakan sidang dengan agenda melakukan tuntutan pidana, nanti dilanjutkan pada Senin pekan depan untuk mendengarkan pembelaan atau pledoi dari kuasa hukum atau dari para terdakwa.